Inilah yang membuat publik terkejut pemirsa di tengah kondisi pandemi COVID-19. Saat ini eranya sangat sulit sekali, rakyat-rakyat kita pun begitu meradang. Dengan untuk makan saya sulit, tapi kita dikejutkan dengan hadiah menjelang akhir tahun dari Komisi 3 DPR kepada pimpinan KPK. Salah satunya adalah mobil dinas baru untuk anggaran tahun 2021 memang, tapi angkanya fantastis, ratusan juta rupiah hingga miliaran. Apa sih yang kemudian maksud dari DPR menyetujui anggaran ini? Bukan kemudian DPR ini sangat kritis sekali mengenai pemborosan anggaran. Itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah ada Mas Alfon Kurnia di sini. Nanti kita akan melihat ini sebenarnya kenapa. Apa jangan-jangan memang sangat penting sehingga harus disetujui di tahun ini. Dan juga dari DPR sudah Bang Arteria Dahlan sudah tersambung. Bang Arteria Dahlan, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Dewan Pengawas KPK, Pak Syamsuddin Haris juga tersambung lewat sambungan telepon. Pak Syamsuddin Haris, selamat malam. Selamat malam, Ya. Mbak Caca. Sebelum saya ke Bang Terry dan juga Mas Alfon, saya mau dengar suara dari Dewan Pengawas. Karena bukan hanya pimpinan KPK, tapi Dewan Pengawas juga dapat jatah mobil dinas. Bagaimana tanggapannya Pak Syamsuddin Haris? Ya, terima kasih. Sebagaimana sudah dikemukakan oleh Pak Tumpak Anggabean, Ketua Dewan Pengawas, bahwa kami memang akan menolak ya pengadaan mobil dinas bagi Dewas atau Dewan Pengawas KPK. Kenapa kami menolak? Yang pertama, tentu saja sejauh ini kami tidak tahu menahu dan juga tidak diajak bicara mengenai anggaran pembelian mobil dinas bagi pimpinan KPK dan bagi Dewas KPK, juga bagi pejabat eselon 1. Itu yang pertama. Jadi sejauh ini tidak ada diskusi atau pembicaraan mengenai hal itu. Oke, Pak. Yang kedua, di dalam hak keuangan Dewan Pengawas KPK itu sudah ada yang namanya tunjangan transportasi. Jadi adalah tidak tepat, tidak pantas, tidak layak bagi Dewas apabila pada saat yang sama juga menerima mobil dinas bagi ketua dan anggota Dewas. Okay. Yang ketiga saya tambahkan, bagaimanapun KPK mestinya menjadi contoh bagi tegaknya tata kelola pemerintahan yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik, soal akuntabilitas, soal efisiensi, soal transparansi, dan lain sebagainya. Pak, karena memang pimpinan dan Dewan Pengawas kan jatuhnya menjadi sebuah pejabat publik atau pejabat struktural di KPK ya Pak ya. Berarti selama ini untuk berkantor atau melakukan aktivitas kegiatan dalam kurung kantor ya Pak ya, pakai mobil pribadi Pak. Dan Bapak tidak mengapa dengan itu? Tidak ada masalah, sebab kami kan sudah diberikan tunjangan transportasi. Baik. Bagi yang tidak memiliki mobil tentu bisa mengumpulkan tunjangan itu untuk membeli mobil. Nggak ada masalah dengan itu. Oke, Pak Syamsuddin Haris ditahan dulu. Saya tanya yang melegislasi ini, Bang Arteria Dahlan. Pak Syamsuddin Haris, saya tidak masalah menggunakan mobil pribadi untuk perjalanan dinasnya. Kenapa anggaran ini disetujui di tengah kondisi pandemi COVID-19, rakyat pun susah, Bang Arteria? Ya, jadi pertama-tama saya mau klarifikasi bahwa benar DPR menyetujui pengadaan mobil dinas jabatan. Kalau di TV One tulisannya anggaran mewah untuk mobil KPK, ya itu yang pertama. Ya, kemudian perlu klarifikasi lagi, ini adalah usulan, ya usulan yang sudah melalui pembahasan trilateral. Ada Kementerian Keuangan ya yang bicara mengenai tata kelola good governance dan sebagainya. Ada Bappenas ya. Kemudian ada KPK sendiri yang memang ya merasa butuh. Kan semua anggaran ini kan tetap berbasis kebutuhan dan DPR menjalankan fungsinya untuk melaksanakan politik anggaran. Perlu untuk diketahui bahwa dalam setiap aspek ya apa yang dimohonkan, apa yang dirasakan perlu bagi KPK untuk melaksanakan giat-giat pemberantasan korupsi dari dahulu ya zamannya kita berseteru terus ini sampai dengan saat ini tidak pernah ada sedikit pun anggaran KPK yang
akan digunting. Karena apa? DPR percaya bulat-bulat sama KPK. DPR tahu betul bahwa KPK ini juga butuh untuk dikuatkan. DPR tidak asal setuju. Ini kan tidak inisiatif DPR. Walaupun tidak inisiatif DPR, DPR setuju dengan alasan-alasan yang sudah dihadirkan. Ketua KPK, Pak Firly, pada saat pemaparan, pada saat kita membahas anggaran, itu tegas mengatakan bahwa mohon didukung mobil dinas yang layak dan memadai. Di negara lain juga. Nah, khusus untuk pimpinan KPK, pejabat struktural KPK, Dewan Pengawas KPK, ya kita punya keyakinan lah bahwa itu nggak boleh kekurangan. Jangan sampai mereka pakai barang pribadi, minjem-minjem, tidak seragam. Ini kan kita juga konteksnya ada namanya asas umum pemerintahan yang baik. Baik. Bagaimana KPK pejabat negara sama, ya, kepala lembaga negara, kepala kementerian lembaga itu punya hak-hak yang sama, hak dan kewajiban yang diatur yang sudah ada standarnya. Jadi juga tidak bicara mewah-mewahan. Oke, saya sudah nangkap. Ini pun dimasukkan ke dalam belanja modal. Di DPR Komisi 3 itu tidak jelas apakah ada mobil pimpinan 1,4 M dan sebagainya. Bang Terry. Karena memang belum masuk ke dalam satuan 3. Kita Bang Terry, hanya masuk ke sudah nangkap. losongan besar. Spiritnya kita tampung dan kita terima. Baik. Nah, tapi apakah nanti hadir merek mobilnya apa, harganya berapa, memang belum sampai ke sana. 30 hari terus anggaran diketok baru nanti kita tahu itu. Iya, ini kan anggaran mewah kan tanda kutip. Kita bisa melihat ini seperti apa. Tapi saya sudah menangkap yang dikatakan oleh Bang Terry bahwa begitu alurnya. DPR ini kan cuma melihat saja ada pembicaraan trilateral dari kementerian dan juga kebutuhan dari KPK itu sendiri. Seakan-akan kayak nggak bisa nolak, padahal DPR sering menolak anggaran, contohnya mengenai pemindahan ibu kota. Tapi kenapa untuk ini disetujui? Nanti Bang Alfon akan menjawab. Usai jeda berikut karena akan saya hadirkan kabar terkini untuk Anda. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, ini menyambung yang dikatakan oleh Bang Terry atau Arteria Dahlan di sini, Mas Alfon Kurnia. Sepakat tidak? Ini pembicaraan itu panjang, disetujui oleh Kementerian Keuangan, kebutuhan dari DPR. Tapi sebenarnya di sini posisi DPR bisa menolak nggak sih, melihat penting dan nggak penting? Sangat mungkin menolak, karena kan begini. Kenapa kemudian disetujui? Kalau semisalnya masyarakat itu berhak untuk mendengar atau right to be heard sebenarnya gitu ya. Kalau semisalnya anggota DPR itu adalah right to be confirmed. Itu artinya adalah mereka mengkonfirmasi dari apa-apa saja yang terjadi pada saat ini. Itu makanya dia ada fungsi pengawasan. Nah, di dalam ini kan dalam fungsi budgeting itu akan diklarifikasi apakah memang ini kebutuhan atau tidak. Nah, tadi kan Terry mengatakan bahwa ini suatu permintaan yang baik. Permintaan baik dan itu sebenarnya good governance. Itu 5 prinsip dasar itu tentang tarif. Tarif itu transparansi, akuntabilitas, kemudian responsibility, independensi dan responsif gitu ya. Nah, kalau itu menjadi ukuran, jadi akan kita lihat secara internal sebenarnya. Apakah dalam konteks itu 5 prinsip tadi itu ya, KPK membutuhkan itu atau tidak? Nah, kalau dikatakan tadi itu adalah untuk penguatan, pertanyaannya kenapa terjadi kejomplangan keuangannya gitu ya. Nah, setahu saya itu, coba nanti diklarifikasi gitu ya, berapa sih biaya untuk operasional di internal mereka dan berapa untuk kepentingan penyidikan dan kemudian pencegahan dan seterusnya. Coba dilihat itu sebenarnya. Kalau semisalnya kebutuhan internal itu pada prinsipnya ya, dalam good governance gitu ya kan, itu tidak lebih dari 30%. Iya. Kan gitu kan. Ya untuk operasional itu yang harus dilebihkan. Misal contoh begini, untuk penindakan, untuk pencegahan penanganan gitu ya. korupsinya harus lebih besar daripada belanja pegawai, mobil dinas. Ini adalah NIS atau citra diri dari KPK. Nah sekarang kalau misalnya KPK ingin dicitrakan bahwa satu, mereka ada kebutuhan. Apakah memang benar-benar mobil mewah ini menjadi kebutuhan? Kan begitu kan? Apakah suatu tampilan dari mobil mewah begitu? Nah gitu kira-kira apa Bung Terry gitu kan? Kok nggak balance ini? Yang artificial atau untuk logiknya bermewah-mewahan itu mobil yang sebenarnya sudah punya mobil lah, pimpinan KPK nggak usah dikasih mobil juga kemudian baru. Sementara upaya pencegahannya minim nih anggarannya, Bang Terry. Jadi gini ya, pertama Alfons ini harus paham. Ini kita melaksanakan fungsi budgeting. Bagaimana DPR melakukan
pembahasan terkait dengan usulan anggaran yang disajikan oleh pemerintah dalam hal ini mitra Komisi 3 yang namanya KPK. Sudah dihadirkan. Kalau ditanyakan apakah postur anggaran KPK ya dari setiap tahun pastinya menjadi bagian dari pencermatan kita. Postur anggaran KPK merupakan salah satu postur anggaran yang relatifly lebih baik dibandingkan dengan beberapa kementerian lembaga yang menjadi mitra. Saya hanya kasih contoh gini. Di KPK posturnya 50 belanja modal 50%, 50% buat action. Kalau Komnas HAM, ini yang saya marahin ini Komnas HAM Pak Alphonse ya. Komnas HAM 90% itu belanja modal. 10% itu baru action. Emang namanya kita belanjain gaji orang buat Komnas HAM. Nah kalau di KPK ini tidak. Ya, kemudian juga kerja-kerja pencegahan ya. Kewenangan pasal 6 itu memang betul-betul dihadirkan. Pencegahan, korupsi, kemudian juga sampai dengan ini memang betul-betul dilakukan secara terukur. Kemudian juga penuh kemanfaatan. Bang Terry. Ini bisa dilihat dalam pagu anggaran yang dielaborate lagi melalui kebutuhan belanja, Mbak. Oke, Bang Terry, kalau berbicara mengenai politik anggaran, pusing rakyat kita, pasti nggak ngerti. Tapi pertanyaan simpel saya mudah-mudian bisa dijawab oleh seluruh narasumber saya, mulai juga dari Pak Asumsudi Haris. Sebenarnya di tengah kondisi rakyat susah saat ini, ini bentuk kebutuhan atau pemborosan mobil dinas pimpinan KPK. Sesaat lagi.